Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Swiss. Cahaya kembali menyinari kota kecil itu, dan Yi Feng melangkah keluar dari restoran. Ia tiba di lantai atas dengan mudah, hanya untuk mendapati Gui Wanhai masih menyesap teh, tatapannya tertuju padanya sambil tersenyum. Saudara Yi, apa urusanmu selesai secepat ini? Yi Feng melambaikan tangannya tanpa suara, lalu duduk sambil tersenyum. Hai, jangan bahas itu. Ini hanya masalah sepele. Kita tidak usah bahas itu. Mendengar ini, Gui Wanhai mengangguk kecil. Ia menuangkan teh untuk Yi Feng sendiri, sambil tersenyum menenangkan. Jadi ini hanya masalah sepele. Pantas saja saudara Yi tidak mau aku ikut denganmu. Karena ini tidak penting, aku tidak akan membahasnya. Ayo kita lanjutkan minum teh dan mabuk-mabukan malam ini. Aku akan segera pergi, dan aku tidak tahu kapan aku akan bertemu saudara Yi lagi. Yi Feng mengatakannya dengan santai, dan Gui Wanhai tidak terlalu mempermasalahkannya. Menurutnya, bagi kultivator biasa seperti Yi Feng, paling-paling hanya akan ada sedikit gesekan. Bahkan jika masalah hidup atau mati muncul, dia sudah memberinya baju zirah lembut untuk melindungi dirinya sendiri, jadi tidak ada bahaya sama sekali. Bahkan bencana besar pun tak layak disebut di matanya. Selama itu tidak melibatkan bentrokan kekuatan besar, jika Yi Feng bertanya, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Tentu saja, Yi Feng tidak akan pernah terpapar pada situasi seperti itu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengajaknya berkeliling. Begitulah sahabat sejati. Mereka mengulurkan tangan membantu dalam diam, menawarkan segalanya di saat dibutuhkan, tanpa memandang status atau latar belakang. Itulah persahabatan sejati. Mendengarkan perasaan Gui, Yi Feng tersenyum lebar. Jika saudara kura-kura ingin minum, aku akan ada untukmu. Kita langsung cocok, dan kita adalah sesama pelancong. Ini sungguh pertemuan yang langka. Bahkan jika kita tinggal berjauhan, persahabatan ini akan tetap di hati kita. Seperti kata pepatah, bulan terbit terang di atas lautan, dan kita berbagi momen ini di seberang dunia. Dimanapun kita berada, kita tetap berteman. Mari kita minum teh, bukan anggur. Kuharap kita bisa menikmatinya bersama lagi suatu hari nanti. Melihat teman barunya hendak pergi, Yi Feng tak akan merusak kesenangan itu dengan mencari-cari alasan untuk menghindari minum. Lagi pula, turtle tak bisa menahan alkohol terlalu banyak, dan ia tak akan mabuk. Akan menyenangkan duduk di sini dan menikmati minuman sambil menunggu tetua Liu datang. Mendengar kata-kata ini, kilatan cahaya melintas di mata turtle Wanhai. Ia bergumam beberapa kali, menikmatinya, wajahnya dipenuhi rasa lega. Bulan terbit terang di atas laut, dan kita berbagi momen ini di seberang dunia. Sungguh kalimat yang indah, sungguh kalimat yang indah. Saudara Yi, kau punya banyak kalimat yang indah. Bakat sastramu sungguh luar biasa. Kuharap, seperti katamu, kita bisa menikmati minuman bersama suatu hari nanti. Teh itu mengalir di tenggorokannya, meninggalkan rasa manis. Mata Gui Wanhai tergerak, dan hatinya dipenuhi haru. Yi Feng ini, meskipun seorang kultivator manusia biasa, tak berarti di negeri Dewa Jatuh, sungguh sosok yang luar biasa di matanya, dan ia telah menjadi sahabat karib. Persahabatan biasa ini bahkan lebih berharga. Jika ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan, ia pasti akan mendukung temannya dan memberinya kesempatan besar untuk membiarkan saudara Yi merasakan sekte manusia terkuat, istana Dewa Jatuh, dan penguasa bintang yang tak tertandingi dan anggun. Ketika itu terjadi, saudara Yi mungkin akan sangat terkejut. Keduanya saling tersenyum, dan persahabatan mereka semakin erat. Di tengah negeri Dewa Jatuh, pegunungan abadi bagaikan teras awan memenuhi langit. Dari kejauhan, tampak seperti kumpulan bintang. Pulau langit yang makmur, diselimuti awan dan kabut, bersinar seperti mutiara di langit, melampaui pegunungan abadi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Di tengah pulau langit, lapisan istana yang tak terhitung jumlahnya, akhir yang tak terlupakan. Bahkan tanpa plakat, kompleks istana yang tak terhitung jumlahnya yang mewah itu tetap memancarkan kekaguman bak istana dewa. Bangunan itu tampak pucat dibandingkan bangunan lain di pulau langit, namun kemegahan dan kemegahannya tetap tak tertandingi. Inilah istana meteorik yang legendaris. Jantung tanah meteorik, sekte terkuat dan misterius di seluruh bintang kabut. Jauh di dalam istana-istana yang tak berujung, sebuah aula samping dipenuhi kemewahan, penuh dengan harta karun. Bahkan satu meja atau kursi, jika diedarkan ke dunia luar, akan cukup untuk memicu pertumpahan darah, harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh para kultivator biasa. Di balik kotak abadi berkilau, seorang pria parubaya yang anggun duduk bermeditasi cukup lama, alisnya yang dalam tak menunjukkan emosi apapun. Aura Dao yang kaya merasuki seluruh dirinya. Bahkan pelepasan energi alami yang tak disengaja ini sudah cukup untuk memukau bahkan para kultivator paling fana sekalipun. Pria ini adalah Liu Changfeng, salah satu tetua istana meteorik. Bagi seorang kultivator manusia untuk mencapai levelnya, mereka praktis telah mencapai puncak bintang kabut. Siapapun yang mendengar ketenarannya akan terkagum-kagum, bahkan penguasa bintang yang legendaris pun layak mendapatkan kehadirannya.
Duduk diam, meneliti berbagai prasasti dan pesan giok, Liu Changfeng mampu memutuskan hidup dan mati banyak kultivator hanya dengan sepatah kata. Perselisihan sekte tampak sepele baginya. Matanya yang berat tak pernah goyah, seolah dunia tak lagi berarti baginya. Hingga seorang tetua masuk, berdiri diam di aula, mereka memberi hormat, wajah mereka ragu-ragu. Sebelum tamu itu sempat berbicara, Liu Changfeng akhirnya menunjukkan kekesalan, mengangkat matanya sedikit untuk bertanya. Ada apa? Tianer sudah pergi berhari-hari, dan belum ada kabar. Pria tua itu mengangguk, kata-katanya terdengar hati-hati. Yang mulia, katanya, Tuan Muda sedang berada di gurun utara, dan belum ada kabar sejak itu. Mungkin beliau sibuk mencari pasir kristal bintang jatuh, jadi. Liu Changfeng menyipitkan mata dan perlahan melambaikan tangannya untuk menyela. Sudahlah, tidak ada yang lebih mengenal seorang putra daripada ayahnya. Berapa banyak kristal meteorit yang mungkin ada di tanah gurun utara yang kecil ini sampai-sampai membuatnya begitu sibuk. Makhluk jahat ini mungkin sedang menikmati kesenangan hidup lagi, terlalu asyik untuk pergi. Pergi selidiki pasukan besar manapun di dekat tanah gurun utara. Suruh mereka menyelidiki hilangnya Tianer. Pria tua itu membungkuk dan mundur, bergegas menuju aula samping. Setelah harta karun itu terbuka dan nama, penjaga ilahi naga hitam, ditemukan, ia segera mengambil slip giok dan mengeluarkan perintah dengan suara memerintah. Saya adalah pengurus tetua Liu dari Istana Meteorit. Anda harus segera selidiki keberadaan Tuan Muda Liu. Jika tidak ada kabar dalam setengah hari, penjaga ilahi naga hitam akan menghilang dari tanah meteorit. Ribuan mil jauhnya, Yao Qianji sedang santai menyesap anggur ketika tiba-tiba menerima pesan itu. Ia mendengarkan dengan acuh tak acuh dan melompat berdiri dengan panik, wajahnya pucat ketakutan. Ini, Tuan, mohon bersabar. Kami belum pernah mendengar Tuan Muda Liu datang. Setengah hari agak sempit. Bahkan jika semua pengawal naga hitam dikerahkan untuk menyelidiki, mungkin tidak akan ada hasil. Begitu kata-kata itu terucap, para pengawal naga hitam di aula terlonjak kaget. Bagaimana mungkin bencana seperti itu tiba-tiba terjadi? Sial, sial, aku sangat sial. Para pengawal ilahi naga hitam dipenuhi dengan kepanikan, benar-benar malu dengan panggilan tiba-tiba. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa Tuan Muda Liu, belum pernah bertemu dengan tokoh yang begitu menonjol sebelumnya, namun Istana Ilahi Meteorit telah menempatkan pencarian di pundak mereka. Itu seperti kambing hitam. Yao Qianji benar-benar hancur, begitu ketakutan hingga ia berdiri, membungkuk, dan mengangguk. Seolah-olah ia tidak memegang selembar giok berisi informasi, melainkan nyawa seluruh pengawal ilahi naga hitam. Meski begitu, suara dari slip itu bahkan lebih dingin. Paling lama 1 hari, dalam 1 hari, kalian harus menemukan keberadaan Tuan Muda. Ini perintah pribadi tetua Liu. Bagaimana kalian bisa menawar? Jika kalian berani bicara sembrono lagi, kalian para pengawal ilahi naga hitam akan kehilangan hak kalian untuk berdiri di tanah suci. Swiss. Suara dingin itu membuat semua orang pucat pasi. Wajah Yao Qianji memucat ketakutan, dan ia sudah memberkati Tuan Muda Liu ribuan kali dalam hatinya. Alpaka, anjing apa yang lebih buruk dari Tuan Muda Liu? Kenapa kalian malah lari ke daerah terpencil alih-alih tinggal di pulau Istana Ilahi? Kalian hanya pembuat onar. Sekeras apapun ia mengumpat dalam hati, bagaimana mungkin Yao Qianji berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Perintah ini datang dari para tetua Istana Meteorit. Di hadapan sosok seperti itu, pengawal naga hitam bukanlah apa-apa. Satu kata pun dari mereka bisa merenggut seluruh nyawa mereka, bahkan nyawa mereka sendiri. Yao Qianji ketakutan, menyadari tak ada ruang untuk bermanuver. Dalam situasi putus asanya, ia memohon sekuat tenaga, nadanya begitu rendah hati. Tuanku, mohon ampuni kami. Kami belum pernah melihat Tuan Muda Liu. Mencari seperti ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kuharap Anda bermurah hati dan mengizinkan kami melihat sekilas kehadiran Tuan Muda Liu. Saat kata-kata itu terucap, riak-riak kekosongan berdesir di aula, dan sesosok bayangan perlahan muncul, mengejutkan seluruh hadirin hingga takluk. Sosok bayangan itu perlahan mengulurkan jarinya, dan aliran cahaya melayang turun seperti daun willow. Ini aura Tuan Muda. Masih ada 7 jam lagi sampai malam ini. Jangan pertaruhkan nyawa kalian. Dengan tatapan dingin, sosok bayangan itu menghilang. Yao Qianji memegang seberkas cahaya itu dengan kedua tangannya, seolah-olah beratnya 1000 pon, dan ia memberi hormat berulang kali. Ketika sosok yang tadinya perkasa itu tak ada lagi, sosok yang dulunya perkasa itu berdiri, berkeringat deras karena ketakutan. Ia meraung di tempat, bagaikan guntur. Cepat, cepat bawakan harta karun paling berharga sekte kita, instrumen bulan dan bintang. Tertunda sedikit saja, kita semua akan terkubur bersamanya. Saat teriakan menggelegar itu bergema, seluruh aula pengawal ilahi naga hitam meledak dalam kekacauan. Para pengawal ilahi naga hitam bergerak dengan panik, sikap superior mereka yang dulu hilang, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Setelah serangkaian aktivitas, mereka akhirnya, dengan terengah-engah, membawa sebuah harta karun yang sangat besar. Artefak itu menyerupai tungku alkimia, bagian depannya bertahtakan cermin yang terbuat dari batu giok abadi terbaik.
Yao Qianji mendekat dengan kedua tangan dan dengan hati-hati menempatkan seberkas cahaya itu ke dalamnya. Gelombang energi kacau berputar. Di dalam cermin, muncullah area pegunungan yang dikelilingi pasir kuning. Di kaki gunung, banyak orang sedang bekerja. Sekumpulan sosok terus-menerus mendorong gerobak berisi biji besi, banyak di antaranya mengenakan baju zirah berkilauan milik pengawal ilahi naga hitam. Bahkan di tengah debu, sosok mereka masih terlihat jelas. Yao Qianji dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Sepertinya ini gurun utara. Sepertinya ini area pertambangan pengawal ilahi naga hitam kita. Astaga, Tuan Muda Liu itu benar-benar pergi ke tambang kita. Gelombang keheranan yang tertahan meletus. Raut curiga dan terkejut berkelebat, langsung tertutupi oleh rasa terkejut karena lolos dari situasi genting. Semua orang di aula bersorak gembira, dan segera melirik Yao Qianji. Karena Tuan Muda ini berada di tambang gurun utara, apapun niatnya, akhirnya kita menemukannya. Kita sekarang bisa melaporkan ini ke Istana Meteorit. Syukurlah tidak ada bahaya, itu hanya alarm palsu. Tuan, tolong segera kirim pesan ke Kapten Hu yang bertugas di tambang. Yao Qianji menghela napas lega dan segera mengeluarkan slip giok itu. Seperti yang dikatakan semua orang, karena mereka berada di tambang mereka sendiri, akan mudah untuk menghadapinya. Terlepas dari niat Tuan Muda ini, kita harus menenangkannya terlebih dahulu. Selama kita bisa memenuhi instruksi Istana Meteorit, kita akan menerima harga berapapun. Bahkan jika itu berarti kehilangan pasir kristal meteorit yang potensial. Yao Qianji adalah orang yang berkarakter, dan keputusannya dibuat dalam sekejap. Namun setelah mengirim pesan beberapa kali, masih belum ada balasan dari Kapten Hu. Tiba-tiba, mata Yao Qianji dipenuhi ketakutan dan keraguan. Sebuah firasat buruk tiba-tiba menyelimutinya, dan hatinya, yang baru saja tenang, kembali berdebar kencang. Sebelum dia sempat mengatakan sepatah kata pun, yang lain menyaksikan dengan gugup. Melihat ini, semua orang begitu cemas hingga mereka hampir membungkuk dan menunggu kabar. Yao Qianji dengan tegas menggebrak meja dan berdiri, wajahnya sangat muram. Hu Tao belum menjawab. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tambang. Teriakan ini langsung membungkam seluruh aula. Beberapa orang yang sebelumnya memiliki pendapat mereka sendiri tercengang oleh kenyataan yang terselubung. Khawatir akan konsekuensinya bagi nyawa mereka, tak seorang pun berani bicara. Yao Qianji mondar-mandir beberapa kali, tak peduli dengan orang-orang tak berguna ini. Setelah banyak pertimbangan, ia tak punya pilihan selain mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan kepada tokoh-tokoh penting di Istana Dewa Jatuh. Tuan, kami telah menemukan beberapa petunjuk tentang Tuan Muda. Sebuah pujian samar bergema dari slip giok. Oh, sepertinya Anda memang telah melakukan yang terbaik. Di mana Tuan Muda sekarang? Mendengar ini, alis Yao Qianji sedikit mengendur. Seperti dugaannya, memberikan beberapa informasi terlebih dahulu, setidaknya untuk menunjukkan bahwa seseorang telah berusaha keras, akan membuat pihak lain sedikit lebih lunak. Detail seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dihargai orang biasa. Yao Qianji segera melaporkan kebenarannya. Yang mulia, napas terakhir Tuan Muda Liu menghembuskan napas terakhirnya di sebuah tambang di gurun utara. Tambang ini berada di bawah yurisdiksi kami. Seharusnya kami segera pergi ke sana untuk menyambutnya, tetapi entah mengapa, tidak ada kabar dari tambang itu. Rasanya agak aneh. Saya hendak memimpin sekelompok orang ke sana untuk menyelidiki. Bagaimana pendapat Anda, Yang Mulia? Setelah laporan yang penuh hormat dan terperinci, suara slip giok melunak, seolah-olah cukup senang. Yah, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Karena kami telah menemukan keberadaan Tuan Muda, kami akan menyambutnya kembali sesegera mungkin. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Jika Anda mengalami kesulitan, sebutkan nama Istana Meteorit kami. Saya yakin tak seorang pun berani menolak sedikit saja kebaikan Anda, kan? Begitu kata-kata ini terucap, Yao Qianji tersenyum tersanjung dan langsung membungkuk, seolah-olah ia tidak sedang memegang lempengan giok, melainkan sebuah kesempatan luar biasa yang dianugerahkan kepadanya oleh sosok yang tangguh. Saya akan mematuhi perintah Anda, Yang Mulia. Cahaya lempengan giok itu meredup. Semua orang di aula dipenuhi rasa hormat. Tuan, sungguh bijaksana. Seperti yang diharapkan dari Tuan Yao, beliau bahkan berhasil menguasai Istana Meteorit, dan dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan Tuan Muda, beliau mendapatkan dukungan dari sosok yang begitu kuat. Ini semua berkat perencanaan strategis Tuan Anda. Garda Ilahi Naga Hitam kami benar-benar telah mengubah bencana menjadi berkah. Taktik seperti itu tak tertandingi di Tanah Suci. Tuan Yao tak tertandingi keberaniannya. Kami bahkan tak bisa dibandingkan. Setelah kekaguman yang meluap, secerca kebanggaan melintas di mata Yao Qianji. Reputasinya tidak diperoleh dengan sia-sia. Tanpa 1000 trik, bagaimana mungkin ia bisa sampai pada titik ini? Ingin memanfaatkan kesempatan itu, Yao Qianji segera menarik aura berharganya. Ia melambaikan tangan dan memberi perintah, wajahnya penuh kebanggaan. Serahkan perintah ini. Seluruh anggota pengawal ilahi naga hitam, berbarislah dengan cepat ke gurun utara untuk menyambut Tuan Muda Liu.
Perintah tegas bergema. Arak-arakan agung yang dipimpin oleh Yao Qianji beriak di udara, para pengawal naga hitam, penuh semangat dan energi, seolah-olah mereka telah mendaki surga. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi, tak sabar menyambut Tuan Liu kembali. Melihat asap dan debu, Yao Qianji tertawa. Hahaha, jarang sekali aku melihat orang seceroboh ini. Para pengawal naga hitam, yang tampaknya menikmati sorotan, saling tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tapi, di depan kerumunan yang berjaya ini, Liu Haotian dan beberapa pria tua hanya menatap awan debu tebal. Semakin mereka melihat, semakin familiar, dan semakin mereka merasa ada yang salah. Dalam beberapa tarikan napas, mendengar tawa itu, Liu Haotian tak dapat menahan diri untuk melirik ke samping dan berbicara. Kau, cepat kirim pesan ke Istana Ilahi. Suruh ayahku mengirim seseorang untuk menjemput tuan muda ini. Yao Qianji terkejut mendengar kata-kata itu. Melihat ketidaksabaran di wajah Liu Haotian, ia berasumsi bahwa Liu Haotian sangat ingin kembali ke istana, dan kesempatannya untuk menjilat akan hilang. Bagaimana mungkin ia melakukan itu? Tuan muda ini adalah sosok terkemuka, seseorang yang jarang ia temui secara rutin. Bagaimana mungkin ia membiarkan kesempatan langka ini untuk berhubungan dengannya berlalu begitu saja? Yao Qianji dengan cepat menghindari pertanyaan itu, tersenyum dan merayu. Tuan muda, mohon bersabar. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan Istana Ilahi. Saya benar-benar tidak berdaya. Yakinlah, Tuan muda, orang-orang rendahan ini tidak perlu dikhawatirkan. Mengapa menggunakan palu godam untuk membunuh ayam? Tidak perlu mengirim siapapun dari Istana Ilahi. Saya pasti akan membunuh mereka semua dan menghapus rasa malu Anda. Kata-kata arogan itu terdengar, dan Liu Haotian menjadi semakin cemas saat ia mendengarkan. Bajingan ini, dari mana ia mendapatkan kepercayaan dirinya? Bahkan dia pun tak mampu mengalahkan musuh yang kuat, sekelompok kucing dan anjing yang hanya tahu cara menjilat orang berkuasa, namun mereka berani berbicara begitu arogan. Dia hampir mengumpat dengan marah. Seperti yang diduga, Yi Feng perlahan muncul dari asap dan debu yang berhamburan. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan, dan dia berbicara dengan kesal. Hanya itu, dengan kemampuan sekecil itu, kalian masih berani menyebutku orang rendahan. Kupikir kalian begitu kuat. Sambil berbicara, dia menatap Liu Haotian dengan dingin. Liu, kau selalu meremehkan orang lain, bersikap begitu arogan, dan membanggakan ayahmu. Tapi ternyata ayahmu juga tidak baik. Wajah Liu Hao memerah karena marah. Bagaimana mungkin pecundang ini ayahku? Kau keterlaluan dengan mempermalukannya berulang kali. Yao Qianji dan yang lainnya tampak seperti baru saja melihat hantu, tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, mata mereka perlahan dipenuhi ketakutan. Sebelum mereka sempat bereaksi, Yi Feng sudah menghunus parang 40 meternya. Oh, jadi itu bukan ayahmu. Lalu kenapa kau berpura-pura begitu lama? Buang-buang waktu. Ia melangkah dan melompat, seperti harimau di antara kawanan domba. Hanya dalam beberapa tarikan napas, suara gemeretak dari tambang menjadi hampir terus-menerus, dan para pengawal naga hitam pun musnah total. Meskipun mereka hanya kurang sedikit pengalaman, fakta bahwa seseorang telah datang untuk menyelamatkan mereka menunjukkan bahwa musuh yang sebenarnya sudah dekat. Yi Feng memberikan beberapa instruksi dan melanjutkan perjalanan kembali ke kota kecil untuk menunggu dan melihat. Di kaki gunung, Yao Qianji terbaring dengan mata terbelalak, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Liu Haotian menyaksikan dengan amarah, hampir mencambuk mayat itu. Sampah murni, sampah murni. Kesempatan yang akhirnya ia tunggu-tunggu telah digagalkan oleh kesombongan sampah ini. Ia harus menambang lagi, dan ia tidak tahu kapan ia akhirnya akan membalas dendam. Untuk sesaat, Liu Haotian menggertakkan gigi dan menatap langit, entah kenapa merindukan masa lalu. Ia memperhatikan Yi Feng pergi dari kejauhan. Orang-orang di lokasi penambangan tampak agak terbiasa dengan hal itu, dan para tetua Shinto melangkah maju, mendesaknya dengan tangan anjing tua yang mantap dan terampil. Cepat dan jadi milikku. Masih berdiri di sini menatap langit, berpura-pura menjadi sesuatu. Kau berpura-pura menjadi apa? Istana Meteorit. Di aula samping, sesosok duduk sendirian, tengah malam semakin dekat. Diakon tua itu masih belum menerima pesan, alisnya berkerut saat ia menggenggam slip giok. Ia semakin cemas sambil menunggu, dan tak bisa menahan diri untuk bergumam. Seharusnya tidak. Yao Qianji adalah tokoh terkemuka di lingkaran luar, dan dilihat dari pesan yang baru saja ia kirim, ia tampak cukup bijaksana dan masuk akal. Mengapa ia begitu menunda-nunda? Ia bilang akan menyambut tuan muda, jadi mengapa ia belum mendengar kabarnya? Memikirkan pertemuannya yang akan datang dengan Liu Changfeng, mata pengurus itu semakin panik. Ia mondar-mandir beberapa kali. Ia segera mengambil slip giok dan mengirim pesan lain, mendesaknya untuk bergegas. Kota kuno tebing. Aula penjaga ilahi naga hitam. Aula luas itu ditempati oleh tetua ketiga, yang menunggu dalam diam. Setelah waktu yang tak menentu, tanpa kabar, ia tak bisa menahan diri untuk berdiri dan menatap, matanya dipenuhi kecemasan. Logikanya, Tuan Yao seharusnya sudah kembali sejak lama. Bisik-bisik baru saja dimulai. Sosok bayangan dewa yang kuat muncul di aula, menuntut dengan marah.
Di mana Yao Qianji? Mengapa dia tidak membalas pesanku? Tetua ketiga segera berdiri dan memberi hormat, wajahnya dipenuhi kecemasan. Ketua sekte tidak terlihat dimanapun, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Ia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari luar. Krak, krak. Segera, seorang penjaga naga hitam berjatuhan masuk, gemetar saat ia membungkuk dan mengumumkan. Tetua ketiga, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tablet jiwa Tuan Yao dan yang lainnya tiba-tiba hancur. Mata tetua ketiga terbelalak kaget, dan ia langsung bergidik. Apa? Tanpa bertanya lagi, ia bergegas keluar. Saat ia mencapai aula samping tempat tablet jiwa disimpan, tetua ketiga tiba-tiba tersambar petir. Dalam pandangannya, tablet jiwa berbagai ukuran telah hancur berkeping-keping. Bahkan tablet jiwa Yao Qianji telah hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seluruh pasukan inti pengawal naga hitam telah musnah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pengawal naga hitam yang bermartabat telah dimusnahkan. Tetua ketiga gemetar seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Di belakangnya, sosok bayangan di aken istana meteorit menatap ke langit selama beberapa tarikan napas sebelum secara bertahap menghilang ke dalam ketiadaan. Istana meteorit. Pelayan tua itu perlahan membuka matanya, ekspresi terkejut di wajahnya. Ia tak pernah membayangkan seluruh pengawal naga hitam telah dibantai. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di gurun utara. Ia bertanya-tanya nasib mengerikan macam apa yang dialami Yao Qianji dan yang lainnya. Mereka semua sudah mati, lalu bagaimana dengan tuan muda sekarang? Mendesis, begitu kekhawatiran muncul di benaknya, kepala pelayan tua itu semakin panik, seolah-olah ia mendapat firasat yang semakin memburuk, dan ia gelisah karena ketakutan. Menjelang tengah malam, ia dengan tegas berdiri dan berjalan menuju aula utama, bersujud di sana untuk melapor. Yang mulia, bawahan ini pantas mati. Kami sebelumnya telah menemukan keberadaan Tuan Muda dan mengirim Yao Qianji dan pengawal naga hitam untuk menyambutnya, tetapi kami tak pernah membayangkan seluruh pengawal naga hitam akan terbunuh. Tuan Muda, nasibnya masih belum diketahui. Tetua, tolong hukum aku. Mendengar ini, Liu Changfeng berhenti dan menjatuhkan kepingan giok itu. Rasa terkejut melintas di matanya yang biasanya tenang. Apakah ini benar-benar terjadi? Dengan 4 kata singkat itu, sebuah kekuatan dahsyat menyebar ke seluruh aula seperti badai. Diakon tua itu praktis roboh ke tanah, suaranya bergetar saat menjawab. Benar sekali, aku tidak tahu keadaan buruk apa yang mereka hadapi, tetapi tablet jiwa seluruh sekte pengawal ilahi naga hitam telah hancur, dan tidak ada pesan yang diterima. Ini semua karena kecerobohanku. Tetua, tolong hukum aku. Liu Changfeng menyipitkan mata, mengelus jenggotnya sambil melirik pria tua yang terkapar itu. Yao Qianji, jika aku ingat dengan benar, pria ini memiliki pengaruh yang kuat di wilayah terluar tanah suci. Dia setidaknya seorang kultivator tingkat surgawi tingkat 9. Fakta bahwa seluruh sektenya dimusnahkan sungguh mengejutkan. Aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkanmu untuk ini. Sudahlah, tidak perlu mendelegasikan masalah ini. Aku sudah hampir 10.000 tahun tidak keluar. Aku akan pergi mencari Tianer sendiri dan melihat apa yang terjadi di gurun utara yang kecil ini. Diakon tua itu sangat terkejut dengan kata-kata itu, dia tidak berani berdiri untuk waktu yang lama. Para tetua secara pribadi mengunjungi daerah terpencil. Peristiwa semacam ini, yang jarang terjadi dalam 1000 tahun, pasti akan menimbulkan sensasi. Besar aula penjaga naga hitam. Tetua ketiga duduk di kursi besar dengan linglung, setengah malam telah berlalu, dan wajahnya masih dipenuhi dengan ekspresi ketakutan dan keraguan tentang hidupnya. Dia tidak percaya bahwa pengawal naga hitam yang dulu mulia telah terbunuh dalam sekejap mata. Apa yang seharusnya menjadi kesempatan untuk naik ke istana ilahi tiba-tiba berubah menjadi pemusnahan tragis seluruh keluarganya. Hidupnya hampir runtuh, dan dia tampak pucat pasi. Tepat ketika semua harapan sirna, rasa tertekan yang mengerikan tiba-tiba menerpanya, membuat dinginnya fajar terasa menusuk tulang. Tetua ketiga merasakan hembusan angin dingin di punggungnya, dan bulu kuduknya berdiri. Boom! Sebuah kekuatan mengerikan, disertai angin kencang, menyapu aula, bahkan membuatnya tak berdaya. Jenggot dan rambutnya berkibar liar, dan wajahnya dipenuhi rasa tak berdaya dan panik. Sebelum tetua ketiga sempat menenangkan diri, angin tiba-tiba mereda. Riak-riak kekosongan berdesir di aula, dan 2 sosok melangkah keluar, satu di depan dan satu di belakang. Sosok di depan, dengan sikap halus, perlahan mendekat, tangan di belakang punggungnya. Tanpa bergerak sedikit pun, ia memancarkan aura penindasan yang tak tertahankan. Bahkan mantan Tuan Yao pun tak mampu menandinginya. Itu adalah penindasan dengan tingkat yang sama sekali berbeda. Ia berbicara tanpa suara, namun seolah menggenggam kekuatan langit dan bumi. Kemanapun ia melangkah, makhluk-makhluk menghindarinya. Pada pandangan pertama mereka, tetua ketiga begitu ketakutan hingga ia melompat berdiri, tenggorokannya gemetar karena gugup. Ia kemudian menyadari kehadiran lelaki tua di belakangnya, tak lain adalah Diaken Istana Ilahi yang sebelumnya memanggilnya. Ia mengikutinya dengan penuh hormat, menganggukkan kepala penuh harap, layaknya seorang pelayan.
Tetua ketiga terkejut dan, dengan desakan yang mengejutkan, menundukkan kepala memberi hormat. Identitas tamu itu langsung terungkap. Rendah hati, salam untuk tetua. Seorang diaken Istana Ilahi adalah sosok yang sungguh terhormat. Mengunjungi sekte luar manapun, ia adalah tamu yang tak tertandingi kehormatannya. Namun, kini ia mendampinginya dengan penuh hormat. Tamu ini pastilah tetua Istana Ilahi yang legendaris, Liu Changfeng. Tetua ketiga dipenuhi rasa gentar, tak percaya ia benar-benar bertemu langsung dengan tetua Istana Ilahi. Bahkan tanpa sepatah kata pun dari pihak lain, ia sudah ketakutan, ketenangannya yang biasa pun lenyap. Sekilas sapaan cemas ini, Liu Changfeng melirik ke bawah, berdiri diam dengan tangan di belakang punggung. Aula megah itu tak pernah menarik perhatiannya, hanya suara-suara pertanyaan yang samar-samar bergema. Di mana putraku sekarang? Suara tenang itu terasa seberat gunung Tai. Itu memang tetua Liu, sosok agung legendaris dari Istana Ilahi benar-benar muncul di hadapannya. Tetua ketiga, terkejut, berjongkok lebih rendah lagi, tanpa beban dalam rentetan kebenaran. Ki, Yang Mulia, kami telah melacak keberadaan Tuan Muda dan mengetahui bahwa beliau berada di area pertambangan Gurun Utara. Area pertambangan itu awalnya milik sekte kami, tetapi kami kehilangan kontak dengannya karena alasan yang tidak diketahui. Yao Qianji, mengikuti perintah Diaken, pergi untuk menyambutnya, tetapi beliau tidak pernah kembali. Seluruh tablet roh sekte hancur, dan tak seorang pun selamat. Di mana Tuan Muda sekarang? Aku benar-benar tidak tahu. Setelah mendengar ini, mata Liu Changfeng berbinar-binar merenung. Tambang itu telah kehilangan kontak. Aku khawatir sesuatu telah terjadi sejak lama. Kemungkinan besar namanya telah berubah, atau mungkin telah terjadi bencana alam. Bencana alam seringkali cepat berlalu. Jika berlangsung terlalu lama, itu adalah bencana besar. Istana Ilahi seharusnya menyadarinya. Saya tidak mendengar apapun, jadi jelas ini bukan bencana alam. Yao Qianji pergi ke tambang lagi, dan pengawal naga hitam semuanya musnah. Mereka pasti telah dibunuh oleh pasukan yang mencoba merebut tambang, tetapi mereka memang memiliki kekuatan. Putraku pergi ke sini untuk mencari pasir kristal meteorit. Saya rasa dia bertemu mereka, itulah sebabnya tidak ada kabar. Hanya dalam beberapa kata, ia mengidentifikasi poin kuncinya. Tetua ketiga, seolah-olah mendengar lonceng pagi dan genderang sore, tiba-tiba tampak mengklarifikasi banyak petunjuk. Yang Mulia bijaksana, Yang Mulia bijaksana. Pujiannya yang mendesak bahkan tidak meninggalkan riak di mata Liu Changfeng. Diakon tua itu juga menatap dengan kagum. Tetua, mereka tampaknya memiliki keterampilan kultivasi yang sangat tinggi. Pantas saja Tuan Muda menghilang. Tapi meskipun mereka kejam, mereka tidak akan berani tidak menghormati Anda. Saya akan segera menyambut Anda kembali. Liu Changfeng mengangguk dengan tenang setelah kata-kata ini diucapkan. Tentu saja, fakta bahwa lampu jiwa Tianer masih utuh membuktikan bahwa orang-orang itu takut akan gengsi Istana Ilahi. Sekalipun putra saya tidak kompeten, tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Saya pribadi akan pergi ke sana nanti untuk melihat asal-usul sebenarnya dari orang-orang ini. Kata-kata penuh percaya diri dan tegas itu bergema, memancarkan aura dominasi yang tak tertandingi. Hati tetua ketiga menghangat mendengar kata-kata itu, dan ia segera mengeluarkan peta bintang. Tuan, ini adalah Gurun Utara. Meskipun kultivasi saya masih dangkal, saya dapat menawarkan bantuan saya yang sederhana untuk memandu jalan. Mulai sekarang, saya akan melayani Anda. Senyum manis itu agak dipaksakan, dan akhirnya, Liu Changfeng menurunkan pandangannya dan menatapnya dengan dingin. Hanya dengan sekali lirik, ia mampu membaca pikiran lawan bicaranya, sorot matanya menunjukkan ketidakpedulian. Orang-orang seharusnya tahu batasan mereka sendiri. Karena pengawal naga hitam kalian hampir musnah, sekte ini ditakdirkan untuk lenyap. Keberadaan kalian tak ada nilainya, dan kalian harus menemani Yao Qianji dalam peristirahatan abadi. Bisikan lembut itu mengejutkan tetua ketiga, yang wajahnya tiba-tiba berubah. Sebelum ia sempat melanjutkan, Liu Changfeng perlahan mengulurkan tangan kanannya, jari-jarinya membentuk cakar. Tekanan yang menyesakkan menerpa tetua ketiga, yang merasa seperti ayam yang diangkat dari udara. Wajahnya memerah, lalu, dengan suara retakan yang tajam, tenggorokannya pecah dan terdiam. Ia jatuh ke tanah dengan ekspresi penuh kebencian. Pengawal naga hitam yang dulu terkemuka lenyap dari dunia, kejayaan mereka selama hampir 10.000 tahun kini bagaikan debu, dan seiring berjalannya waktu, tak ada jejak yang tersisa. Di dunia ini, yang kuat selalu berkuasa. Nyawa seseorang tak lebih berharga daripada seekor semut. Cahaya pagi mulai menyingsing. Aula sesunyi malam. Tuan dan pelayan Istana Ilahi melangkah menembus kehampaan dan pergi, langsung menuju Gurun Utara. Swiss. Riak menyebar di langit saat Tuan dan pelayan melangkah maju, satu demi satu. Liu Changfeng berdiri diam, tangan tergenggam di belakang punggung, menatap tambang, pasir kuning berserakan di tanah. Sekeras apapun para kultivator di permukaan, tatapannya tak pernah goyah. Setelah memegang jabatan tinggi selama ribuan tahun, ia menjadi hampir tak berperasaan.
Penderitaan yang disebut ini, baginya, adalah bagian dari perjalanan takdir. Dalam beberapa tarikan napas dari tatapannya, alam lemah para kultivator di permukaan menjadi jelas, dan mata Liu Changfeng bercampur dengan kebingungan dan kekecewaan. Mungkinkah seekor semut biasa membunuh pengawal naga hitam? Keraguan sekilas berlalu. Putus asa ingin menemukan putranya, Liu Changfeng tanpa ragu, dan segera mengerahkan indera spiritualnya. Tiba-tiba, rasa tertekan yang belum pernah terjadi sebelumnya turun dari langit, menyelimuti bumi. Para kultivator di tambang terguncang, anggota tubuh mereka lumpuh, seolah-olah terjebak dalam badai salju. Dalam beberapa tarikan napas, pemandangan kerja keras di tambang terhenti total. Liu Haotian juga membeku di tempat, matanya gemetar. Tanpa menunggunya menoleh ke belakang, Liu Changfeng, yang berdiri di udara, sudah cemberut, wajahnya terukir amarah yang langka. Ia mengacungkan jari ke udara. Liu Haotian dibawa kembali, rambutnya acak-acakan dan wajahnya meringis. Melihat tuan muda, orang yang sama sekali berbeda, diaken tua itu juga terkejut dan geram, suaranya bergetar dan menggertakkan giginya. Tuan muda, Anda telah menderita. Hamba saya yang rendah hati ini datang terlambat. Wajah Liu Changfeng menjadi gelap, hampir meneteskan air mata. Sebagai seorang tetua istana ilahi, ia adalah tokoh terkemuka di seluruh Lansing. Melihat putranya diperlakukan begitu kasar bukan hanya penghinaan bagi putranya, tetapi juga penghinaan baginya, Liu Changfeng. Perilaku keterlaluan seperti itu mencoreng reputasi istana ilahi. Melihat mata putranya memerah, Liu Changfeng sangat marah. Pemberontakan sejati. Semut biasa berani mempermalukan putraku. Hari ini, aku akan membuatmu ingat bahwa murka istana ilahi akan menyebabkan jutaan orang mati. Raungan mengguncang langit, dan angin kencang menderu. Liu Changfeng melepaskan kekuatan kultivasinya yang mengerikan, menghantamkan telapak tangannya ke hamparan tanah yang luas, seperti gunung yang menindih kepala seseorang. Telapak tangan pembalik awan belantara yang agung. Seketika, bumi retak, gelombang pasir kuning bergulung, dan seluruh area pertambangan rata dengan tanah. Hanya jejak telapak tangan yang mengerikan yang membentang di hamparan luas, dan mayat-mayat berserakan di tanah. Yi Feng mengucapkan selamat tinggal pada Agui, matanya dipenuhi penyesalan. Sejak zaman kuno, perpisahan penuh dengan kesedihan, dan sulit untuk mengatakan kapan kita akan bertemu lagi. Jarang bertemu orang yang berpikiran sama, dan setelah hanya beberapa hari bersama, kita berpisah. Agak menyedihkan. Namun kemudian ia berpikir, mengantar temannya pergi sekarang akan memungkinkannya untuk fokus menghadapi para prajurit istana ilahi yang kuat yang akan datang di masa depan. Ini mungkin hal yang baik. Ah Gui adalah pria yang sangat setia. Dia pernah berkata ingin membantuku sebelumnya. Bagaimana jika dia mengikutiku? Apa yang akan kulakukan jika terjadi sesuatu? Melihat tidak ada lagi kekhawatiran, Yi Feng memanggil Man Man saat itu juga, bertekad untuk tinggal di tambang selama sisa hidupnya, menunggu pembalasan dendam. Ayo pergi. Begitu perintah penuh harapan itu terdengar, Man Man berubah menjadi kilatan cahaya. Ketika ia berhenti lagi, Yi Feng, dengan rambut disisir ke belakang, tertegun. Tanah di hadapannya hancur berkeping-keping. Bekas tambang itu telah lenyap, hanya hamparan pasir gurun yang tak berujung. Hanya dalam satu hari, semuanya berubah total. Yi Feng mengira Man Man telah mengambil jalan yang salah dan hendak bertanya apa yang telah terjadi. Tanpa sadar melihat ke bawah, ia melihat sejumlah mayat, termasuk seorang lelaki tua yang pernah membeli biji besi, tergeletak di tanah, sekarat, mengulurkan tangannya. Oh tidak, jantung Yi Feng berdebar kencang, dan ia langsung tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ia segera melompat turun dan berlari ke arah lelaki tua itu. Ia memeluk lelaki tua itu dan memanggilnya, tetapi mulut lelaki tua itu sudah berdarah, dan tubuhnya seperti lumpur tanpa tulang. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Maju, Yi Feng panik. Ia segera mengambil pilnya sendiri dan memasukkan beberapa pil ke dalam mulut lelaki tua itu, terus-menerus menenangkannya. Jangan bicara lagi, cepat sembuhkan lukamu, kau akan baik-baik saja. Ketika ia menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa banyak orang telah terkubur di pasir kuning, tubuh mereka tak lagi bernyawa. Jelas mereka telah diserang oleh musuh yang kuat. Sudah terlambat, ia sudah terlambat. Tiba-tiba, perasaan menyesal yang tak terlukiskan melonjak dari hati Yi Feng, membanjirinya bagai banjir. Ia mulai gemetar, matanya dipenuhi amarah. Yi Feng benar-benar ingin menyelesaikan misi bunuh dirinya. Namun, ia tak pernah berniat membunuh siapapun. Saat itu, menyaksikan begitu banyak orang mati di depan matanya, ia merasakan penyesalan yang tak terlukiskan. Sekalipun ia berhasil bunuh diri dan membangkitkan orang-orang ini, penyesalan yang ia rasakan takkan mampu sirna. Yi Feng menatap mayat-mayat itu dengan saksama, menyuapi mereka yang masih bernapas dengan ramuan ajaib. Ia diliputi amarah yang tak pernah padam. Melihat raut wajah lelaki tua itu sedikit melunak, seolah-olah ia akhirnya berhasil menahan napas terakhirnya, Yi Feng bergegas kembali ke sisinya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah orang dari istana meteorit itu yang melakukannya?
Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu mengangguk lemah, kesulitan berbicara tetapi tak mampu berkata-kata. Pada saat itu, sebuah suara berat tiba-tiba bergema dari udara, seolah-olah bahkan lebih marah daripada Yi Feng sendiri. Kau, apa yang mereka andalkan? Putraku telah menjadi seperti sekarang ini, apakah semua ini berkatmu? Yi Feng tiba-tiba mengangkat matanya. Baru kemudian ia menyadari bahwa ada beberapa sosok berdiri di atas awan. Selain pemuda berdebu dan beberapa pria tua, ada juga seorang pria paruh baya bergaun panjang dan seorang pria tua bungkuk berdiri di depannya. Dilihat dari posturnya, pria parubaya itu adalah tetua istana ilahi yang sebenarnya. Para biksu yang tewas dan terluka ini semua salah mereka. Yi Feng berdiri dengan marah dan menatapnya dengan dingin. Putramu menindas semua orang dan membunuh banyak biksu. Aku hanya memintanya untuk bekerja, tetapi kau membunuh begitu banyak orang. Apakah ini karakter moral dari apa yang disebut istana ilahi? Mata Liu Changfeng menunjukkan tatapan kejam, dan dia menunduk dan melihat ke bawah. Semut biasa, apa hakmu untuk berbicara tentang kebajikan? Putraku terlahir sebagai seorang bangsawan, ditakdirkan untuk pencerahan. Bagaimana mungkin kau, makhluk rendahan, bisa dibandingkan dengannya? Beraninya kau membuatnya putus asa seperti ini. Hari ini, aku akan menguburmu bersamaku, dan memotong-motongmu, semut bodoh. Jika aku kembali nanti dan mendapati hati Taois putraku terluka, aku akan menggeledah seluruh Lansing dan membasmi kesembilan klanmu. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, tatapannya tak tertuju pada siapapun. Seperti ayah, seperti anak. Seolah-olah, di mata pria ini, semua makhluk hidup kurang berharga daripada mereka. Bagi pria ini, ia tak pernah salah, dan dunia selalu salah. Semakin Yi Feng mendengarkan, semakin marah ia. Saat itu, ia tiba-tiba merasa tak ingin bergerak, karena ia tak percaya orang yang disebut orang hebat, dengan aspirasi setinggi itu benar-benar bisa membunuhnya. Ia melangkah perlahan. Yi Feng menghunus pedang agung generasi pertama, cahaya dinginnya memantulkan warna darah. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin, seolah membawa intimidasi yang tak terbantahkan. Kapan aku pernah bilang akan melepaskanmu? Ia melangkah maju beberapa langkah, dan rasa tertekan yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Ia benar-benar tampak seperti seorang maha guru. Orang-orang di udara tertegun sejenak, lalu senyum tersungging di wajah mereka, dan mereka mulai tertawa, seolah-olah sedang menyaksikan seekor semut mengaum. Hahaha, kau hanya seekor semut. Ketidaktahuan itu tak kenal takut. Wah, tahukah kau betapa kuatnya alam kuno? Haha, sang penguasa sudah setengah jalan menuju alam terpencil. Semut sepertimu takkan pernah bisa mencapainya. Bibir Liu Changfeng sedikit melengkung, matanya berbinar iba. Orang-orang begitu bodoh, mereka selalu berpikir secercah cahaya pun dapat menyaingi terangnya bulan purnama. Tawa dan komentar terus berlanjut, tetapi Yi Feng berhenti. Saat itu, pikirannya benar-benar jernih, dan pikiran dunia memudar. Matanya hanya terfokus pada sosok agung yang berdiri diam di udara. Dengan ketukan jari kakinya, ia melayang ke udara, menggenggam pedang perkasa itu. Wus! Krak! Dalam sekejap, pedang itu menembus udara. Tak seorang pun bisa melihat bagaimana serangan itu dilancarkan. Saat Yi Feng tersadar, ia telah melewati beberapa orang, kini berdiri diam di awan, dengan pedang di tangan. Liu Changfeng, yang sebelumnya berseri-seri penuh percaya diri, tiba-tiba terbelah dua. Semua pengunjung dari Istana Ilahi tiba-tiba membeku di udara. Pada saat ini, seluruh kerumunan tercengang, dan langit serta bumi hening. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.